Ferry Irwandi, sekarang ini ia dikenal sebagai CEO Malaka Project. Dan pada akhir-akhir ini saat Indonesia bergejolak, Ferry adalah termasuk salah satu influencer yang melopori gerakan demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Ia sebagai influencer yang ternama di mata rakyat Indonesia memperjuangkan demokrasi dan tentunya aspirasi dari masyarakat luas. Selain Ferry, beberapa influencer juga bergabung dalam perjuangan ini, termasuk Jerome Pauline, Kania Cita, Salsa Erwina sang diaspora Indonesia yang berada di Denmark, Andovida Lopez, dan beberapa influencer lainnya. Udah pada lempar-lemparan tuh di depan ini ya, Polda Metro Jaya. Mereka sebagai influencer memanfaatkan beberapa platform media sosial untuk mengajak rakyat Indonesia agar ikut andil memperjuangkan kebebasan berpendapat di luar ataupun di dalam ruang digital, serta memperjuangkan beberapa tuntutan kepada pemerintah Indonesia dan DPR RI. Tuntutan ini dikenal dengan 17+8 tuntutan rakyat dengan tagline transparansi, reformasi, empati. Tentunya tuntutan ini mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat luas. 17+8 tuntutan rakyat telah diterima oleh DPR RI dan baru dijalankan 6 poin saja. Akan tetapi ada beberapa dari kalangan influencer dan masyarakat yang kontra dengan beberapa tuntutan yang termuat dalam 17+8. Salah satu dari pihak yang kontra adalah Jessica Felicia. Menurut Jessica, beberapa tuntutan yang termuat kurang sesuai. Salah satunya adalah tugas Presiden Prabowo yang isinya tarik TNI dari pengamanan sipil. Fokus tuntutan 17+8, jangan mau terpecah belah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. By the way, serius gue mau nanya, yang bikin 17+8 itu siapa? Jujur dari awal gue nggak pernah nge-repost ataupun nge-post tentang 17+8 karena untuk gue pribadi ada poin-poin yang menurut gue kayaknya nggak perlu deh, atau kayaknya menurut gue kayaknya kurang gitu. Paham nggak maksud gue? Fokus gue bersuara di akun gue ini adalah tentang RUU perampasan aset, itu yang terpenting, itu yang utama, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah hapus tunjangan DPR yang tidak penting. Sedangkan di dalam list 17+8 itu ada tentang TNI juga gitu loh. Ini kan fokus tujuannya kan ke DPR ya. Yang pertama, tugas Presiden Prabowo, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Untuk yang tidak ada kriminalisasi demonstran itu gue setuju. Tapi untuk yang penarikan TNI sipil itu kayaknya enggak deh. Kayaknya yang ngebuat aturan ini tuh harus baca lagi undang-undang TNI gitu loh. Kalau dalam keadaan darurat seperti ini, keadaan yang kayak begini-begini, itu TNI itu harus hadir. Terus katanya TNI harus segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Lah, kalau TNI-nya ditarik mundur kembali ke barak, terus yang menjaga Aceh, Papua, Maluku, dan daerah-daerah yang seperti itu siapa? Selain Jessica Felicia, ada beberapa tokoh lain yang kurang setuju dengan pernyataan dan perilaku Ferry Irwandi. Gusti Ayu mengkritisi perilaku Ferry Irwandi dalam sebuah kanal YouTube, bukan kaleng-kaleng. Menurut Gusti Ayu sebagai pengamat perilaku, dalam perdebatan antara Ferry dan beberapa tokoh di sebuah acara televisi, Ferry telah membuka celah untuk menggiring opini masyarakat. Sekali lagi. Coba, perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya. Coba dengar, ikut. Soal ini, Ferry Irwandi telah buka suara dengan tulisan komentarnya di kanal tersebut. Selain mereka berdua, juga ada beberapa tokoh lainnya yang tidak sependapat dengan Ferry Irwandi ataupun Salsa Erwina. Setelah melihat Indonesia mengalami situasi yang sangat bergejolak, kini masyarakat Indonesia khususnya para pegiat media sosial telah mengalami perpecahan. Ada di antaranya yang mendukung dengan apa yang dilakukan Ferry Irwandi dan kawan-kawannya, dan ada juga yang tidak setuju. Banyak masyarakat yang memuji apa yang dilakukan oleh Ferry, menganggap Ferry Irwandi adalah pahlawan demokrasi, seorang yang patut ditiru.
seorang yang berjiwa kesatria dan lain sebagainya. Apalagi setelah ada kabar bahwa Ferry Irwandi telah dilaporkan oleh Jenderal TNI ke Polda Metro Jaya karena ada dugaan pidana. Lalu Ferry menanggapi kabar tersebut tanpa takut dengan pernyataannya dalam sebuah video yang telah diupload di kanal YouTube-nya. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue gak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue gak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan gak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa, singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tidak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue. Semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya what done is done bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Tetapi di balik seorang Ferry Irwandi ada banyak penggemar yang fanatik. Bahkan beberapa penggemar menyerang orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Keadaan ini justru menjadi celah bagi orang-orang yang kontra dengan Ferry dan kawan-kawannya. Mereka membalikkan statement yang digaungkan oleh Ferry bahwa kita harus mendukung penuh kebebasan berpendapat. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang berbeda pendapat malah mendapatkan olok-olokan dari penggemar Ferry ataupun Salsa? Seolah panutan merekalah yang paling benar di antara yang lainnya. Menurut pendapat saya pribadi, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki 280 juta penduduk lebih, yang mana terdiri dari berbagai kalangan. Ada banyak cendekiawan, kalangan pelajar yang mengedepankan berpikir kritis, dan ada juga pelajar yang lebih mengedepankan emosionalnya. Ada berbagai lapisan masyarakat yang sangat banyak. Tentunya jika ada seseorang yang telah berhasil menjadi sorotan publik, akan wajar jika ada yang pro dan ada yang kontra. Jika dilihat dari diskursus yang terjadi saat ini, di luar maupun di dalam ruang digital, Indonesia telah maju satu langkah lebih baik dalam hal berpikir kritis, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ferry Irwandi dalam video yang diunggah dalam akun TikTok-nya. Halo warga sipil sekalian, apakah kalian merasakan ada sedikit perbedaan di FYP kalian di bulan Juli tahun 2025 ini? Entah itu di Instagram atau di TikTok. Misalnya kalian mulai tertarik dengan pembahasan soal IQ, cara tes IQ, cara meningkatkan IQ, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan dan lain sebagainya. Sedangkan kalian mulai bosan atau jenuh atau mulai tidak merasakan apa-apa ketika melihat sebuah kemewahan, mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah, gaya hidup mewah dan lain sebagainya. Orang-orang pintar mulai bermunculan nih, yang sama sekali dari awal kalian nggak tahu, tapi membawa topik yang
di awal kalian nggak peduli, tapi makin kesini makin menarik untuk kalian ikuti. Sisi lain, konten kreator yang menjual kemiskinan dengan cara giveaway, sini semakin nggak kelihatan, aku tuh semakin tenggelam di permukaan gitu. Terus kalian ngerasa perdebatan ide dan keilmuan itu lebih kalian tonton daripada keributan artis dan influencer perkara gaya hidup dan kehubungan pribadi mereka. Terus kalian lebih penasaran ketika melihat seorang tokoh publik gitu, dia kuliah di mana daripada sebesar apa rumahnya. Mulai muncul kata-kata kayak metodologi, ontologi, logical fallacy, dan kalian mulai tertarik dengan kata-kata itu gitu. Mulai paham apa itu framework, mulai tertarik dengan buku, mulai membeli buku, mulai memahami zero sum game, apa itu matematika model, mulai tahu genetika dan kelainannya, jadi pengen kuliah lagi, jadi pengen nyari beasiswa lagi, jadi nyesel kenapa dulu nggak belajar dengan serius. Kalian mulai tertarik dan meragukan sebuah argumen dari seseorang yang selama ini kalian dengarkan. Channel-channel hantu dan misteri sudah tidak lagi relevan dan menakutkan, berubah jadi komedi yang mengundang tawa dan kebahagiaan gitu. Ya, kalau kalian merasakan dan itu semua, congratulations, the system is down and you all made it. Selamat datang di masyarakat baru, teman-teman. Oke guys, perlu diingat jika kalian memiliki panutan atau ngefans dengan seorang tokoh, influencer, dan apapun itu, kedepankanlah berpikir kritis. Jangan pakai emosi kalian, agar jika seseorang yang kamu gemari itu ingin memanfaatkan kalian, kalian sadar dan bisa mengambil tindakan atau kebijakan dengan tepat. Semoga kalian sehat selalu. Tetaplah berpikir, menolak untuk pasif. See ya in the next video. Ciao.